Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar ya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang materi lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, baik. Karena kemarin sudah mempelajari tentang suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia, saat ini kita beralih kepada sub 2, yaitu lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuannya di sini kalian itu dapat mengerti bagaimana fungsi serta wewenang dari lembaga-lembaga yang terkait, seperti itu. Udah, kita lanjutkan. Untuk lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan, di sini ada bagannya ya anak-anak. Dari yang pertama Undang-Undang 1945, lalu diturunkan menjadi lembaga-lembaga yang terkait yang menaungi dalam ketatanegaraan. Oke, kita lanjutkan untuk lebih jelasnya lagi. Lembaga pertama yaitu MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang pertama ada susunan keanggotaan MPR menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004. Yang pertama, MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 1945. Kedua, keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Yang ketiga, masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun dan berakhir saat anggota MPR baru mengucap sumpah. Wewenang dan tugas MPR, yang pertama mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, yang kedua melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. Yang ketiga, memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR. Yang keempat, melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatan. Selanjutnya, presiden. Indonesia menganut sistem presidensial dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karakteristik sistem presidensial antara lain, Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, berwenang menyusun kabinet dan mengangkat menteri. Menteri sebagai pembantu presiden dan tidak boleh menjadi anggota parlemen. Menteri hanya bertanggung jawab kepada presiden. Masa jabatan menteri bergantung pada presiden. Parlemen sebagai legislatif dan presiden sebagai eksekutif berperan seimbang. Selanjutnya, tugas dan wewenang sebagai kepala negara adalah meliputi hal yang sifatnya seremonial dan protokoler dari agenda kenegaraan. Sedangkan tugas dan wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan adalah presiden kepala kekuasaan eksekutif dalam sebuah negara, yaitu sebagai penyelenggara kekuasaan eksekutif. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, DPR. Anggota DPR dipilih melalui pemilu Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fungsi DPR, fungsi legislasi, DPR sebagai pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang. Fungsi anggaran, membahas dan memberikan persetujuan atau tidak terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden. Dan fungsi pengawasan, pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Selanjutnya, hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Selanjutnya ada hak yang lain, adalah hak anggota DPR, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul atau pendapat, dan hak imunitas. Pasal 20A ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya ada BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Tugas BPK, pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh BPK terbatas pada pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, Bank Indonesia, lembaga negara, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan semua lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara. Yang kedua, pelaksanaan pemeriksaan BPK tersebut dilakukan atas dasar undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selanjutnya, pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan kinerja, keuangan, dan pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu. Yang terakhir, hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK harus dibahas sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara yang berlaku. Selanjutnya, wewenang BPK. Yang pertama, dalam menjalankan tugasnya, BPK memiliki wewenang untuk menentukan objek pemeriksaan, merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan, penentuan waktu, dan metode pemeriksaan serta menyusun maupun menyajikan laporan juga menjadi wewenang dari BPK tersebut. Yang kedua, semua data, informasi, berkas, dan semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara hanya bersifat sebagai alat untuk bahan pemeriksaan. Yang ketiga, BPK juga berwenang dalam memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, dan semua lembaga keuangan negara lain yang diperlukan untuk menunjang sifat pekerjaan BPK. Yang keempat, BPK berwenang memberi nasihat atau pendapat berkaitan dengan pertimbangan penyelesaian masalah kerugian negara. Selanjutnya ada MA atau Mahkamah Agung. MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah mahkamah konstitusi di Indonesia. Mahkamah Agung membawahi peradilan di Indonesia. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat 1 tahun 1945. Selanjutnya, MK atau Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang pertama adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dalam undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus hasil perselisihan tentang pemilu pada pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran presiden atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar pasal 24C ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Konstitusi beranggotakan 9 orang yang diajukan oleh MA, DPR, dan Presiden. Selanjutnya KY atau Komisi Yudisial. KY adalah lembaga mandiri yang dibentuk Presiden atas persetujuan DPR. Pasal 24B ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, KY berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya DPD atau Dewan Perwakilan Daerah.
DPD merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. DPD merupakan wakil-wakil provinsi. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihnya selama bersidang bertempat tinggal di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah yang berkaitan dengan daerah. Lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KAI. Semua lembaga tersebut memiliki fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan perundang-undangan. Nah, selanjutnya tugas mandiri. Anak-anak mari perhatikan dan menjawab dengan benar. Yang pertama, dilihat dari fungsi DPR. Sebutkan wewenang apa saja yang berkaitan dengan ketiga fungsi DPR tersebut. Yang kedua, sebutkan lembaga tinggi negara yang menjadi kekuatan suprastruktur politik. Baiklah. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga anak-anak dapat mencerna dengan baik. Terima kasih telah memperhatikan. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.